Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Addal amanah wa balaghar risalah wa nasaha lil ummah wa qaidul mujahidin al imamul muttaqin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahlu baitihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Wa qala ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala ta'ala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Sebuah kalimat yang tidak pernah putus-putusnya kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan curahan nikmat, rahmat dan barokahnya kepada kita semua. Barang siapa di antara kita mendapatkan hidayah, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkan kita. Dan barang siapa yang disimpangkan oleh Allah, maka tak satu pun orang yang dapat memberikan hidayah kepadanya. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun, karena hidayah itu ada di sisi Allah dan Allah lebih tahu siapa orang yang pantas dan layak mendapatkan hidayah. Semoga kita yang hadir di masjid ini senantiasa dalam bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita tujukan kepada manusia yang paling khusyuk di dalam salatnya, manusia yang paling jujur dalam setiap perkataan dan perbuatannya, manusia yang paling bijaksana dalam mengambil keputusan, manusia yang paling kasih terhadap fakir miskin, du'afa dan anak yatim, manusia yang paling sayang terhadap para istrinya. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah pula kepada sahabat dan keluarganya, dan insyaallah kita yang hadir di sini tanpa terkecuali mendapatkan syafaat pembelaan dari beliau di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terkadang kita punya suatu keluhan. Sudah begitu lama kita menantikan jawaban dari sebuah doa kita. Bertahun-tahun, berkali-kali tak kunjung dapat jawaban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukan Allah tidak ingin menjawab doa kita. Bukan langit itu tertutup, langit selalu terbuka untuk setiap orang yang berdoa. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 186, di mana Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka jawablah aku adalah dekat. Bahkan dalam surat Qaf disebutkan di ayat 16, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid.
Dekatnya Allah kepada kita melebihi daripada dekatnya urat leher pada diri kita. Persoalannya bukan Allah itu jauh, tapi kitalah yang jauh dari Allah. Bukan langit yang tertutup, tapi hati kita yang tertutup. Allah tidak akan pernah melanggar janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tidak ada satupun doa yang tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Mukmin ayat 60 mengatakan, ud'uni astajib lakum. Allah pasti ampuni, Allah pasti kabulkan doa kita. Sekalipun tidak tercapai jawaban, itu berarti ada sesuatu yang terjadi pada diri kita. Tidak pada Allah, tidak bisa disalahkan langit. Itu adalah bagian daripada kesalahan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setidaknya ada 3 hal yang sangat mendasar untuk bisa sebuah doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar langit tetap terbuka untuk menerima doa kita, tidak tertahan. Yang pertama adalah hati yang bersih, sebagaimana Allah sampaikan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah pada satu hari yang tidak ada lagi gunanya harta dan anak-anak, yang saat itu yang berguna cuma satu, yaitu qalbun salim, hati yang bersih. Pastikan pada saat kita berdoa, diri kita, kepribadian kita benar-benar bersih dari segala kotoran. Hati kita benar-benar bersih. Allah itu suci, tidak akan menerima kecuali yang bersih. Apa saja yang bisa mengotori hati kita, jamaah sekalian? Yang pertama adalah syirik. Syirik, perbuatan yang sangat disebut dalam surah An-Nisa, kezoliman yang sangat besar. Syirik, mengadakan tandingan sekutu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Yuhibbuhum kahubbillah. Ada orang-orang yang diantaranya dia mencintai Allah sebagaimana mencintai sembahan-sembahan mereka. Hari ini sembahan-sembahan berupa patung fisik sudah digantikan, sudah mengalami transformasi, bukan lagi bentuk fisik, bahkan terjadi dalam bentuk yang tidak kelihatan oleh kita. Tuhan itu bisa berwujud kekuasaan, Tuhan itu bisa berwujud popularitas, Tuhan itu bisa berwujud harta, Tuhan itu bisa berwujud nama baik, harga diri, gengsi, dan segala macam bentuk-bentuk lainnya, sepanjang kita mencintai jauh melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mayyartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Orang-orang yang justru dijanjikan Allah mendapatkan kemenangan adalah mereka yang mencintai Allah lebih dari segala-galanya. Asyaddu hubban lillah. Dalam skala prioritas cinta kita kepada Allah, maka Allah kita tempatkan pada cinta yang pertama. Allah lebih kita cintai dari segala-galanya. Allah is my everything. Allah adalah segala-galanya buat kita. Allah selalu, Allah terus, dan Allah selama-lamanya. Yang kedua adalah kefasikan. Yang juga bisa mengotori hati kita adalah kefasikan. Merusak agama dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah sebuah kefasikan. Yang ketiga adalah kezoliman. Yang dengan kezoliman ini bisa menodai kebersihan hati kita. Dan tentu saja yang keempat adalah kezoliman itu sendiri. Kemusyrikan, kekafiran, kezoliman, dan juga kefasikan. Bahkan ada di antara yang disebutkan tadi yang jauh lebih dahsyat. Tidak jarang mereka itu beridentitas muslim, tapi sesungguhnya di balik itu semua, apa yang mereka ucapkan berbeda dengan apa yang dalam hati mereka. Itulah yang disebut Allah orang-orang munafik. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah.
Pastikan pada saat kita memanjatkan doa kepada Allah, apapun isi doa kita, pastikan kita bebas dari segala macam kemusyrikan, pastikan kita bebas dari macam kezaliman, kefasikan, dan juga kekafiran. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran surat 49 ayat 7, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubihim wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun." Iman itu akan indah dalam hati kita ketika kita membenci kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Ini yang pertama, jamaah sekalian. Satu hal yang sangat wajar ketika kita diundang oleh pemimpin dalam sebuah perusahaan, bahkan kita diundang oleh kepala negara dalam sebuah perjamuan yang istimewa, tentu tidak mungkin kita berpakaian yang kotor, tidak mungkin kita menggunakan pakaian yang seadanya. Kita akan menggunakan yang terbaik untuk menghadapi orang yang kita hormati. Itu hanya baru kepada manusia. Bagaimana kita kepada Allah? Maka Allah selalu ingatkan kepada kita, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Ambillah pakaian-pakaian yang paling indah ketika kalian memasuki masjid. Jumat ini kita menggunakan pakaian yang terbaik kita. Dari semua pakaian yang kita miliki, itulah pakaian yang terbaik. Bukan hanya pakaian secara fisik, tetapi juga pakaian yang ada dalam hati kita. Hati kita bersihkan. Kenapa hati menjadi pusat dan sentral? Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, hati itu salah satu fungsinya adalah al-markazut taghir. Hati itu adalah pusatnya perubahan. Tidak akan pernah terjadi perubahan kalau hatinya tidak berubah. Tidak bisa berubah itu hanya sekedar mengotak-atik otak. Tidak hanya bisa sekedar mengotak-atik otot. Tapi perubahan itu hanya terjadi ketika kita menata dan mengelola hati kita. Yang kedua, tidak hanya sekedar hati yang bersih. Yang kedua adalah al-mauqif, sikap. Kita memiliki sikap yang benar. Tidak saja hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga hubungan terhadap sesama manusia. Jangan lupa jamaah sekalian, Allah punya banyak duta-duta di muka bumi ini. Allah punya banyak ambasador di muka bumi ini. Apa yang dilakukan oleh kita terhadap diri mereka itu akan berpengaruh kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah tergantung pada manusia itu, tapi Allah sudah membuat satu aturan, regulasi dan rules. Siapa yang mengganggunya, maka dia adalah mengganggu aku. Siapa saja mereka yang menjadi ambasador, tentu saja orang yang paling dekat dengan kita, ibu kita, orang tua kita. Ketika seorang anak berkata, jangankan durhaka, berkata yang kasar saja kepada orang tua, itu bisa mempengaruhi ijabahnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis jelas menyampaikan bahwa ridhonya orang tua adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mendurkai orang tua, maka dia sama saja mendurkai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan lupa, ada seorang pemimpin, ada yang dipimpin. Ketika pemimpin memberikan satu arahan yang benar, maka adalah sebuah kewajiban bagi kita untuk mengikutinya. Sami'na wa ata'na. Tapi ketika pemimpin itu melakukan hal yang bertentangan dengan syariat, kita dibolehkan untuk tidak mentaatinya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada sebuah ketaatan kepada makhluk yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ubahnya dalam sebuah salat jamaah sekalian. Ketika imam mengucapkan takbir, maka kita harus melakukan takbir. Imam ruku, kita pun ikut ruku. Imam sujud, kita sujud. Imam salam, kita pun salam. Ketika kita tidak melakukan ketaatan terhadap pemimpin yang harusnya kita taati, maka yang terjadi adalah tertahannya doa. Begitupun seorang murid dengan gurunya. Ada sebuah keadaban. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan keberkahan ilmu itu sendiri, bahkan kecerdasan yang kita dapatkan itu bukan lantaran ilmu yang kita pelajari dari guru kita, tapi khidmat kita, hormatnya kita, kesantunan kita, adabnya kita kepada guru kita. Dalam suatu riwayat disebutkan kisah seorang yang berguru kepada ulama besar, di mana ulama ini memiliki karya-karya yang sangat monumental. Beliau belajar kepada guru ini lebih dari 20 tahun. Dan beliau mengakui
dari sekian puluh tahun yang dia pelajari dari gurunya, untuk ilmunya itu mungkin tidak sampai 10 tahun. Lantas sisanya yang paling banyak dia dilakukan untuk apa? Sisanya yang dilakukan adalah berkhidmat kepada gurunya. Itulah mengantarkan dua orang besar. Yang satu gurunya bernama Imam Malik, dan yang satu lagi muridnya bernama Imam Syafi'i. Dari keduanya lahir kitab yang sangat monumental. Dari Imam Malik lahir kitab Al-Muwatta, kemudian dari Imam Syafi'i lahirlah kitab Al-Um. Kedua-duanya ulama besar, dua-duanya lah imam mazhab yang sama-sama kita hormati. Adab kepada guru. Maka kita lihat banyak orang-orang seperti kita yang mungkin kecerdasannya biasa-biasa saja. Kehidupan status sosialnya pun juga standar. Tapi kenapa dia mencapai sukses? Doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, khidmat dia kepada gurunya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itu bagian yang kedua agar doa kita diterima oleh langit, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, al-yaqin, keyakinan. Ana 'inda 'abdi dhanni bi. Aku ini berada pada sangkaan hambaku. Bukan berarti Allah itu bergantung pada hamba, bukan. Tapi seberapa besar keyakinan kita bahwa doa ini dikabulkan, seberapa besar itu juga menunjukkan seberapa keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan dalam surah Al-Fatihah sampai surat An-Nas, kita menemukan ada 3 tingkatan keyakinan. Dan kita berusaha untuk memaksakan diri kita sampai pada tingkat yakin yang paling tinggi. Yang pertama adalah ainul yakin. Keyakinan yang hanya bisa dilihat dengan mata. Banyak di antara kita menganggap kalau dia berdoa tapi tidak kelihatan bukti fisik dan bukti konkret, berarti Allah belum menjawab doa dia. Salah. Itu berarti dia masih batas keyakinan yang bersifat ainul yakin. Yang kedua adalah ilmul yakin, keyakinan yang didasarkan pada ilmu. Dia belajar ilmu. Dia belajar ilmu syariat, dia belajar ilmu dunia. Itu level yang kedua. Tetapi untuk bisa terijabahnya sebuah doa ini tidak cukup hanya sekedar mengenalkan ainul yakin atau ilmul yakin, tapi yang ketiga adalah hakul yakin. Hakul yakin, keyakinan yang seutuhnya. Persentase 100%, perfect, sempurna. Tidak boleh ada celah sedikit pun keraguan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah terjadi doa itu tidak dikabulkan oleh Allah, pasti. Namun alternatif yang diberikan Allah itu bisa bermacam-macam pada setiap orang. Ada doa, ada kalanya doa itu tidak diberikan karena mengalami penundaan, postpone. Doa itu dipostpone, ditunda. Bukan tidak ingin diberikan, ditunda. Belum saatnya. Ada kalanya doa itu bukan dikabulkan di dunia, tapi dikabulkan di akhirat. Dia menjadi sebuah tabungan, menjadi saving kita di akhirat. Maka tidak heran ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin orang ini, fulan ini bisa masuk dalam surga, padahal mungkin dia ibadahnya biasa-biasa saja. Itu akibat akumulasi doa dia yang tidak pernah dikabulkan selama di dunia, menjadi sebuah tumpukan pahala yang luar biasa. Maka tidak ada pernah yang namanya berdoa itu rugi. Sebanyak apapun kita berdoa, semua pasti ada manfaat. Semua pasti akan dikabulkan, cuma bentuk pengabulannya itu yang berbeda. Doa itu adalah bibitnya, sabar itu adalah tanahnya, dan kekabulan, pengabulan dari Allah itu adalah musimnya. Tidak setiap yang kita tanam besok harus bisa kita panen. Ada musimnya, ada musim buah tertentu pada bulan tertentu, tidak bisa pada setiap bulan. Begitupun padi tidak bisa dipanen setiap hari. Tapi kita harus menanam, bibitnya harus kita tanam dengan doa. Doa itulah bibit yang terus kita tanam. Kemudian yang kedua, sabar menunggu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun tidak dijawab pada saat kita meninggal dunia, jangan-jangan itu adalah sebuah kebaikan yang Allah simpan nanti di yaumul qiyamah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, sebaik-baik doa yang diajarkan Allah adalah yang disampaikan kepada para nabinya. Sebaik-baik adab dalam berdoa adalah yang dicontohkan oleh nabinya. Di antara sekian banyak doa yang diajarkan Allah dalam Al-Quran, yang sangat menonjol itulah doa yang disampaikan oleh Nabi Yunus. Kita tahu Nabi Yunus itu menghadapi satu persoalan yang sangat luar biasa. Kalau boleh digambarkan dengan kondisi kita hari ini, terutama saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Ditelan
masuk ke dalam perut ikan yang sangat besar. Itu adalah gambaran musibah yang ditimpa oleh Nabi Yunus. Tidak ada kemungkinan untuk lolos dan tidak ada kemungkinan untuk hidup. 9,99% tidak akan bisa lolos. Tetapi ada satu yang menyelamatkan, doa dari beliau. Apa doanya? Inilah yang kita melihat, adab dan konstruksi doa itu bisa kita tiru dan kita polakan untuk kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Semoga dengan cara itu segala macam musibah, persoalan, sesulit apapun kita gunakan dengan konstruksi yang sama. Semoga Allah akan memberikan pengijabahan sebagaimana yang Allah berikan pada Nabi Yunus. La ilaha illa anta, konstruksi pertama. Yang kedua, subhanaka. Kemudian yang ketiga, inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tauhid. Ada kaitan dengan apa yang disampaikan tadi. Bersihkan doa kita dari kemusyrikan, tauhid. Pastikan satu-satunya zat yang kita taati, kita patuhi, kita cintai, kita takuti cuma Allah. Allah saja, tidak ada. La khaufan illallah, la ma'budan illallah, la mahbuban illallah. Yang kedua, subhanaka, sucikan Allah. Engkau maha suci ya Allah. Bersihkan diri kita dari segala macam maksiat, dari segala macam dosa, bukan hanya kepada Allah tapi juga dosa terhadap sesama manusia, menipu, berjanji palsu, berkhianat, fitnah, ghibah, dan segala macam bentuk-bentuk amalan-amalan yang penuh dengan kemaksiatan. Yang ketiga adalah inni kuntu minal zalimin, i'tiraf, melakukan renungan bahwa kita ini hina di hadapan Allah. Inni kuntu minal zalimin, sesungguhnya aku ini zalim, aku lemah. Tunjukkan kelemahan kita selemah-lemahnya. Dalam formulasi matematik mengatakan ketika 0 dibagi 1 dia hasilnya adalah 0, tapi ketika 1 dibagi 0 hasilnya adalah unlimited. If you put Allah as number 1 and you put yourself as number 0, you get the unlimited power. Kalau kita tempatkan Allah sebagai yang nomor 1, tidak ada yang lain, dan tempatkan diri kita 0, kita hina, kita bodoh, kita tidak punya apa-apa, kita miskin, Allah akan memberikan justru kekayaan yang berlimpah kepada kita. Tapi ketika kita merasa diri kita nomor 1, saya yang paling pintar, saya yang paling terkenal, saya yang paling kuasa, saya yang paling kaya, Allah akan berikan kemiskinan kepada dia. Allah cabut nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa membersihkan hati kita, senantiasa menjaga sikap kita, dan senantiasa insyaallah meyakini bahwa apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pasti akan tercapai, walaupun kita harus sabar menanti jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, entah di dunia, entah juga di akhirat. Barakallahu lakum wa nafa'na wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faqad Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم انصر للمجاهدين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا وتقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا ذكر الله أكبر